Aries, apa kabar kalian semuanya? Sebelum aku bacain readingan kamu, selamat tahun baru ya, 2024. Semoga di tahun baru ini, semoga apa yang kalian harapkan, inginkan, cita-citakan dapat terwujud jadi kenyataan. Amin ya. Terima kasih ya buat Aries semua yang udah dukung aku selama ini ya, dengan subscribe, like, comment, and share, ataupun yang sudah personal reading, konsultasi pribadi ya. Semoga kesuksesan, kebahagiaan selalu bersamamu ya. Dan sekarang kita akan lihat ya untuk kehidupan kamu di tahun 2024, dari kehidupan spiritual, kemudian karir, kemudian keuangan, kemudian asmara ya. Tapi ingat, ini general, nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Aries ya. Ambil saja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke? Sekarang kita langsung baca aja ya, karena kita udah shuffle kartunya, jadi tinggal senang. Kita tinggal baca aja, karena banyak ya. Lengkap kali ini dari segi kehidupan spiritual atau energi pribadi kamu, kemudian keuangan, karir, dan juga asmara ya. Kita lihat apa yang kita dapat di sini. Kita punya Inner Temple, oke. Kemudian di sini kita punya Unbound. Kemudian di sini ada The Great Gathering, oke. Inner Temple, to in the portal of your hearts, oke. So di sini yang aku lihat ya, ada beberapa Aries di sini yang mungkin akan lebih banyak berdoa ya, ataupun kayak menenangkan diri gitu ya. Jadi kayak ada hal-hal di sini mungkin yang akan memicu kamu ya, emosi negatif kamu tuh kayak muncul lagi atau keluar lagi gitu. Karena aku lihat di sini ada Unbound ya. Unbound ini kayak kamu mungkin ada beberapa yang masih harus mengerjakan kegelapan jiwa kalian ya, kayak emosi-emosi negatif, ketakutan, trauma, dan sebagainya gitu. Ada yang beberapa masih harus ngerjain itu gitu ya. Jadi kalian itu belum benar-benar bisa melepaskan emosi negatif, ataupun di sini mungkin hal-hal yang membuat kamu merasa kecewa, sakit hati bila keinget hal itu gitu ya. Mungkin ada yang masih belum bisa healing, katakanlah seperti itu ya, belum bisa let go gitu ya, belum bisa berdamai dengan keadaan kamu gitu. Makanya di sini aku lihat ada beberapa di antara kamu yang kayaknya tuh banyak mendekatkan diri ke Tuhan gitu ya, banyak berdoa di sini yang aku lihat seperti itu. Dan ada beberapa juga yang mungkin akan melakukan sebuah perjalanan ya, melakukan perjalanan gitu ya. Perjalanan di sini kalau aku lihatnya sih bukan perjalanan yang kayak traveling gitu, enggak ya. Aku ngelihatnya lebih ke gini, mungkin kamu berada di satu lingkungan atau circle orang-orang toksik gitu ya, katakanlah seperti itu. Di saat kamu mengalami satu ini ya, Unbound ini kayak masih dalam kondisi nggak baik, nggak stabil gitu ya secara emosi, kemudian kamu dipicu oleh orang-orang di sekitar kamu juga gitu ya. Kamu berada di lingkungan toksik, kamu selalu berhadapan dengan orang-orang toksik, nah kayak gitu. Dan di sini ada rasa-rasa kamu tuh kayak pengen meninggalkan lingkungan tersebut, ataupun kalau dalam sebuah hubungan ya mungkin hubungan tersebut ya gitu loh ya, kamu ingin menemukan sebuah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan kayak gitu di sini yang aku lihat ya. Dan ada beberapa yang akan bisa di sini ujung-ujungnya akhir-akhirnya karena udah nggak tahan, kamu akan melakukan sebuah perjalanan gitu ya, dimana kamu ingin menemukan orang-orang yang satu vibe dengan kamu gitu ya. Kalaupun kamu berada dalam sebuah hubungan toksik ya, kayak
kayak relationship gitu ya, kayak pacar gitu ya. Nah, itu kamu di sini aku ngelihatnya kamu akan berani untuk meninggalkan orang tersebut ya. Meskipun dengan berat hati, meskipun dengan sangat sakit hati kayak gitu ya. Tapi di sini kamu berani untuk meninggalkan dia gitu loh. Ya, dan kamu mencari tempat di mana kamu bisa tenang, bisa damai, bisa bahagia kayak gitu loh ya. Kamu kayak melepaskan gitu loh ya, melepaskan hubungan kamu gitu. Kamu ingin mencari kebahagiaan kayak gitu, karena mungkin kamu juga udah lelah ya, udah capek gitu. Makanya di sini kamu mungkin akan mendengarkan kata hati kamu, batin kamu gitu ya. Jadi kamu nggak akan menggunakan perasaan kamu lagi, tapi kamu lebih mendengarkan batin kamu atau rasa kamu gitu untuk mengambil sebuah keputusan ataupun langkah gitu. Kayak kamu tuh sadar gitu loh, oh iya selama ini tuh sebenarnya yang membuat diriku yang nggak bahagia, diriku disakiti itu aku sendiri gitu loh, istilahnya kayak gitu. Karena mungkin kalau seperti yang gue bilang tadi, di dalam sebuah hubungan mungkin kamu selalu memaafkan, selalu memberi kesempatan, tapi lagi-lagi kamu disakiti gitu. Akhirnya kamu capek, lelah, dan kamu udah nggak tahan lagi dengan keadaan tersebut atau dalam hubungan tersebut, karena mungkin pasangan kamu nggak berubah-ubah. Nah, makanya di sini kamu kayak melepaskan dia gitu ya, dan kamu pergi gitu loh, istilahnya pergi dari hubungan gitu, mencari sebuah ketenangan, mencari sebuah kedamaian gitu. Kamu bener-bener masuk ke dalam gitu loh ya. Kamu bener-bener mendengarkan apa yang hati kamu katakan, bukan pikiran kamu gitu ya, seperti itu. Dan kita lihat untuk karir ya. Karir di sini kita punya Wheel of Fortune. Oke. Kemudian kita punya Eight of Pentacles. Kemudian di sini ada Two of Pentacles ya. Untuk karir di sini, kalau misalkan kamu yang tidak memiliki pekerjaan ya, ini aku ngeliat ada keberuntungan. Wheel of Fortune ini kartu keberuntungan kamu, jadi ada perubahan ke arah positif di tahun 2024. Jadi kalaupun kamu keluar mencari pekerjaan atau menunggu pekerjaan datang gitu ya, tapi bukan kamu diem aja ya, tapi kamu juga mencari, kamu juga berusaha. Nah, di sini ada peluang kamu mendapatkan sebuah pekerjaan, dan ini aku rasa karena ini berbicara tentang sebuah keberuntungan ya, mungkin pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sesuai buat kamu, yang menurut kamu tepat buat kamu gitu ya. Ada banyak peluang-peluang datang di sini. Dan kalau misalkan karir kamu untuk sebelumnya kurang bagus gitu ya di 1 tahun belakangan ini ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu ya, ke arah yang jauh lebih positif gitu. Yang artinya pokoknya yang intinya ada pergerakan gitu ya, ada perubahan ke arah yang lebih positif. Karena aku ngeliat di sini kartu kamu juga ada Eight of Pentacles dan Two of Pentacles, yang dimana mungkin kamu akan lebih disibukkan ke pekerjaan kamu gitu ya. Jadi kalau untuk sebelumnya ada penurunan, di sini akan ada kenaikan di karir kamu. Kalau misalkan kamu usaha sendiri, yang sebelumnya 1 tahun belakangan ini mungkin kayak usaha kamu tuh kayak sepi-sepi aja gitu ya, di tahun 2024 ini enggak, kayaknya akan semakin ramai, karena di sini aku ngeliat kamu akan semakin fokus dengan pekerjaan kamu, kamu akan disibukkan dengan pekerjaan kamu gitu ya. Dan Two of Pentacles di sini tentang kestabilan ya, kestabilan di karir. Kemudian aku juga ngelihat untuk beberapa di sini mungkin akan melakukan 2 pekerjaan gitu ya, atau lebih dari 1 pekerjaan gitu loh ya. Dan aku juga ngelihat mungkin ada beberapa yang menemukan sebuah cara-cara baru gitu ya, karena kamu mempelajari teknik-teknik tertentu gitulah mungkin ya, untuk meningkatkan karir kamu agar lebih bagus gitu. Jadi kamu akan menemukan sebuah ide baru gitu ya, apapun itu yang akan kamu yang akan kamu pakai gitu loh, ibaratnya untuk menaikkan karir, kondisi atau keadaan kamu gitu loh ya, agar karir kamu tuh lebih baik lagi, ataupun
misalkan target lebih meningkat kayak gitu ya. Kalau misalkan di dalam penjualan tuh kayak gitu, kayak target penjualan tuh lebih dari yang kamu perkirakan, istilahnya kayak gitu ya. Tapi di sini juga disarankan untuk kamu bisa membagi waktu ya antara pekerjaan dengan diri kamu sendiri ya. Contohnya gini, kayak untuk kamu me time gitu ya, misalkan kayak entah kamu istirahat, entah kamu untuk keluarga gitu ya, atau untuk orang tua yang misalkan belum bekerja tapi kayak mungkin ada yang menjaga orang tua kayak gitu ya. Jadi jangan sibuk-sibuk fokus ke pekerjaan tapi kamu melalaikan tugas kamu atau tanggung jawab kamu yang lain gitu. Contohnya misalkan menjaga orang tua, ataupun kalau di dalam sebuah keluarga gitu ya, kayak kamu sudah menikah ya, tugas-tugas kamu ke keluarga kamu gitu ya, misalkan anak, istri, atau suami kayak gitu loh ya. Jadi kayak harus bisa membagi waktu gitu loh ya, antara pekerjaan dengan keluarga istilahnya gitu. Oke, jangan mengabaikan keluarga istilahnya gitu, ataupun yang belum berkeluarga ya paling enggak diri sendirilah gitu, gunakan waktu untuk istirahat juga gitu loh ya. Dan kita lihat untuk keuangan kamu di sini ada Knight of Swords, kemudian ada The Sun, kemudian ada Queen of Pentacles ya. Aku lihat keuangan kamu bener-bener bagus di sini ya. Ada Queen of Pentacles, jadi ada kenyamanan, ada kestabilan di keuangan. Kalau sebelumnya mungkin ada satu penurunan gitu ya, di segi keuangan kurang baik, di sini akan membaik ya. Dan bahkan aku ngeliat di sini dengan adanya Queen of Pentacles ini, meskipun dia di bawahnya King of Pentacles ya, tapi ini bisa dikatakan kayak bagus gitu loh ya, seperti itu, bagus. Jadi kayak ada kestabilan di dalam keuangan kamu. Jadi keuangan tuh kayak lancar-lancar aja gitu ya, stabil-stabil aja gitu loh ya. Dan di sini juga ada The Sun ya. The Sun ini tentang sebuah harapan. Mungkin ada harapan kamu tentang keuangan ini akan terwujud. Contoh misalkan ya, kamu tuh pengen membeli sesuatu gitu ya, entah kamu ingin membeli rumah ataupun mobil gitu ya. Ini kayaknya kamu akan mencapai tujuan kamu itu gitu ya, di tahun 2024 mungkin keinginan kamu itu akan terwujud gitu loh. Dan aku juga ngelihat di sini untuk beberapa, enggak semua, meskipun kondisi keuangan kamu ini stabil ya, tapi hati-hati dengan ambisi kamu yang terlalu besar gitu ya. Ambisi kamu yang terlalu besar, maksudnya ambisi ini kayak mungkin kamu menginginkan sesuatu, tapi sesuatu yang kamu inginkan itu masih terlalu jauh untuk kamu capai gitu loh ya. Dari segi finansial atau keuangan itu kayak belum nyampe gitu loh, karena ini berbicara tentang keuangan ya gitu. Jadi hati-hati dengan ambisi kamu, atau kalau nggak gitu ya karena keuangan kamu stabil, mungkin kamu terlalu membelanjakan keuangan tanpa perhitungan gitu, karena untuk memenuhi ambisimu gitu loh ya, istilahnya kayak gitu, seperti itu. Karena kamu nggak pengen dipandang rendah juga bisa ya, seperti itu. Jadi hati-hati, jangan impulsif ya dalam membelanjakan keuangan, istilahnya gitu ya. Dan untuk beberapa di sini, kalau misalkan kondisi kamu belum berubah ya, kamu masih dalam perjuangan, it's okay, kamu fokus aja ke tujuan kamu ya, dan tetap bersyukur, bersukacita, bergembira gitu ya. Apapun hasil yang kamu dapat ya disyukuri gitu loh ya. Makanya tadi aku bilang ada beberapa di sini yang terlalu berambisi pengen cepat sukses gitu ya, tapi kamu nggak, seolah-olah tuh kayak nggak mau melalui prosesnya tapi pengen cepat gitu loh istilahnya. Nah hati-hati di situ gitu loh, karena ini bisa-bisa kamu sendiri yang yang kelelahan gitu ya, atau kewalahan istilahnya kayak gitu ya. Jadi nikmati asal aja prosesnya ya gitu ya, pelan-pelan gitu, nanti kamu bakal nyampe kok gitu ke tujuan kamu itu gitu. Dan kita lihat untuk
asmara ya, asmara di sini. Asmaramu di tahun 2024, deception. Oke. Kemudian di sini ada you deserve love. Oke. Kemudian di sini ada let your friend help you. Oke, di sini untuk single dulu ya. Oke, seperti yang aku bilang tadi untuk single ya. Ini ada hal-hal yang kayaknya kamu tuh masih merasa dalam satu kegelisahan, ketakutan, kemudian pesimis, hopeless gitu ya. Mungkin kamu juga merasa malu, merasa insecure gitu ya, entah dengan diri kamu atau keadaan gitu. Biasanya keadaan dulu ya, keadaan yang menimpa kamu, aku nggak tahu apa gitu ya, itu membuat kamu, mental kamu tuh jatuh, mental kamu tuh down gitu ya, sehingga di sini kamu menjadi orang yang insecure. Makanya tadi aku bilang kamu dalam proses healing ini gitu ya. Mungkin kamu ngerasa kamu nggak layak, mungkin kamu ngerasa kamu nggak pantas, mungkin kamu ngerasa nggak bakal dapet pasangan lagi gitu ya. Contohnya untuk kamu yang mungkin single mother atau father single gitu ya, biasanya seseorang yang pernah mengalami sebuah perceraian itu akan sangat mengguncang atau trauma gitu ya, dari segi kejiwaan. Nah, mungkin akan muncul hal-hal yang pikiran negatif tentang dirinya sendiri gitu ya, kayak nggak ada motivasi gitu loh ya, kayak nggak ada pikiran-pikiran yang baik gitu loh ya, baik mengkhawatirkan masa depan ya, kalau terulang lagi mungkin, ataupun masih teringat tentang masa lalu gitu yang masih menyakitkan, yang masih menyayat hati gitu. Nah, di sini mungkin posisi kamu ada yang seperti itu gitu loh ya. Makanya di sini ada let your friend help you gitu. Kamu mungkin juga butuh support dari orang-orang di sekitar kamu ya. Kalau misalkan orang-orang di sekitar kamu itu adalah orang-orang yang munafik ataupun orang-orang yang baik di depan tapi di belakang nusuk, karena ini ada deception ya, orang yang pakai topeng gitu ya, orang yang penuh dengan kebohongan ya. Nah, itu kan termasuk orang toksik ya, selalu menjatuhkan mental, tambah kamu yang udah merasa dalam keadaan tidak baik, lingkungan kamu seperti itu kan, jadinya kamu nggak punya support system dari luar kan. Nah, itu kan akan membuat kamu semakin jatuh nanti, hati kamu semakin jatuh, hati kamu semakin hancur, dan ya seperti yang bilang tadi, kamu mungkin akan menjadi orang yang sangat-sangat insecure gitu ya, kayak mungkin malu ketemu orang mungkin dan sebagainya lah, banyak ya, dalam pokoknya dalam, aku bilangnya dalam kegelapan jiwa gitu ya, jatuh ke darkness gitu. Nah, di sini yang kamu butuhkan adalah lingkungan yang bisa support kamu gitu. Kalau misalkan pergaulan kamu, lingkungan kamu orang-orang kurang support, ya kamu cari orang yang tepat, orang yang support gitu loh. Paling tidak dia tidak ngejudge kamu gitu ya, tidak istilahnya tidak ngata-ngatain kamu atau nanya-nanya pribadi kamu gitu ya, ataupun pokoknya yang intinya ini orang tersebut tuh terlalu banget ikut campur gitu loh dalam hal pribadi kamu gitu ya, ataupun orang tersebut sering menyakiti hati kamu gitu loh, membuat kamu sakit hati lah gitu, membuat kamu merasa sakit hati gitu ya. Makanya di sini kalau misalkan ada unek-unek yang masih terpendam, kamu butuh orang curhat gitu ya, kamu cari orang di sini ya, orang yang tepat, lingkungan yang tepat, atau zone friends gitu ya, yang baik gitu ya, yang tepat gitu. Jangan salah ngomong sama orang gitu. Kalau misalkan salah orang, jadinya kan jadi bahan bicaraan gitu ya. Kadang orang itu seperti yang bilang tadi, baik di depan tapi di belakang nusuk gitu ya. Kayak di depan itu kelihatannya dia peduli gitu, dia ngulik seolah-olah peduli sama kita gitu, padahal enggak, dia hanya ingin mencari informasi gitu. Dan informasi itu mungkin bisa saja ya untuk dijadiin bahan gosip, bahan cerita kayak gitu. Nah, ini kan akan membuat kamu semakin sakit hati ya. Kamu bukannya dapat obat tapi dapat racun gitu loh, ibaratnya seperti itu ya. Makanya hati-hati di situ. Dan di sini ada you deserve love, yang dimana kamu itu layak untuk dicintai ya, kamu pantas untuk dicintai gitu. Semua orang itu layak untuk mendapatkan cinta, semua orang itu layak untuk mendapatkan orang yang lebih baik gitu ya, ataupun dapat orang yang lebih gitu.
Ya, jadi kamu jangan merasa nggak pantas, nggak layak, dan ini dan itu kayak gitu. Oke? Dan untuk kamu yang berpasangan, oke. Di sini yang aku lihat kalau untuk berpasangan, kalau misalkan kamu lagi sedang deket dengan seseorang ya, atau TTM gitu, atau kamu diam-diam suka sama seseorang di sini, tapi ini adalah teman gitu ya, zone friends gitu ya. Mungkin kamu dengan dia teman, mungkin kamu sering curhat sama dia atau apa gitu. Tapi seseorang ini tuh kayak punya perasaan sama kamu. Awalnya mungkin orang ini kasihan, tapi kalian tuh kayak deket-deket gitu, kemudian jadi teman. Ya, tapi mungkin entah kamu sudah tahu dia punya perasaan sama kamu atau enggak, aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas di sini di tahun 2024, mungkin seseorang ini tuh akan nembak kamu ya, kayak menyatakan cinta gitu ya, perasaan sama kamu, karena dia menunggu waktu yang tepat gitu. Oke. Ya, menunggu waktu yang tepat gitu. Dan juga untuk yang berpasangan juga ya, di sini aku ya lihat ya, sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu gitu, karena aku channeling ini mungkin dapatnya akan beda-beda gitu. Ada juga di sini yang pasangan kamu atau kamu, aku nggak tahu, pakai topeng gitu ya, nggak jujur, bohong, manipulatif, mungkin punya selingkuhan gitu ya. Tapi oke. Gini, tapi kamu di tahun 2024 ini akan tahu perbuatan pasangan kamu ini. Dan selingkuhnya ini bukan orang jauh ya, untuk beberapa mungkin nggak jauh gitu. Mungkin ini dari zone kamu sendiri, ada beberapa seperti itu, tapi mungkin juga orang jauh gitu ya. Jadi kayak gini, mungkin pasangan kamu itu punya temen gitu ya, temennya juga temen kamu gitu loh. Dan disinilah mungkin kayak, aku nggak tahu entah kamu yang selingkuh atau dia, tapi ini bacain dia gitu aja ya. Nah, itu kayak selingkuh dengan dia dan kamu mungkin baru tahu gitu. Tapi kamu taunya mungkin juga nggak dari diri kamu sendiri ya. Mungkin dari temen kamu juga yang cerita gitu. Ya karena mungkin ngelihat kedekatan mereka atau gimana, aku nggak tahu. Yang jelas di sini ada sesuatu hal yang akan terungkap gitu ya. Dan ini mungkin akan membuat kamu tuh kayak shock gitu loh, kayak aduh, nggak mungkin dah, nggak mungkin gitu. Kamu kayak seolah-olah tuh nggak percaya gitu loh, seperti itu. Oke. Dan mungkin kamu kayak ngebandingin dengan seseorang itu gitu ya. Oke. Dan ada juga rasa, mungkin kamu rasa takut gitu ya. Takutnya mungkin kamu karena membandingkan dengan dia, mungkin kamu merasa tidak lebih baik dari dia juga bisa gitu ya, maksudnya dari selingkuhannya ini gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya, kalau misalkan ini benar-benar terjadi ya, kamu harus bisa menyikapi dengan baik gitu ya. Dan aku juga ngelihat di sini nggak semua juga, kalau misalkan kamu lagi separation gitu ya, kalau misalkan kamu dengan pasangan ini lagi ada masalah, bertengkar, ataupun kalian lagi sedang jeda gitu ya, kamu nggak saling komunikasi, diam-diaman, ini aku ngeliat pasangan kamu ini ingin datang ke kamu ya, tapi kayaknya ada rasa ragu di sini. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan kamu, tapi ada rasa ragu, ada rasa kayak hopeless gitu loh, kayak ngerasa tidak mungkin lah gitu loh, tidak mungkin. Dia takut kamu tuh kayak nggak mau nerima dia balik, nggak mau maafin dia, kayak gitu loh ya. Tapi di sini yang aku lihat, mungkin ada beberapa yang memang
akan maju gitu ya, tapi mungkin majunya dia nggak sendiri, mungkin kayak dari temennya ngomong gitu loh ya, mungkin temennya bantu dia ngomong ke kamu gitu ya untuk menyelesaikan masalah kamu dengan pasangan kamu ini, karena ini ada hal-hal yang kayak masih mengganjal gitu loh. Dan pasangan kamu ini untuk sebelumnya itu nggak terlalu jujur sama kamu, nggak terbuka sama kamu gitu loh. Walaupun dia sayang sama kamu, cinta sama kamu, saat kalian bertengkar ini sifatnya cuek, sifatnya acuh, seolah dia nggak peduli sama kamu, nggak cinta sama kamu. Padahal dia sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Dan saat kalian diem-dieman, ini stres loh dianya gitu, karena dia mikir-mikir sendiri. Yaitu karena masih ada ego, masih ada gengsi. Jadi perasaannya nih dibiarkan gitu. Tapi di tahun 2024 aku rasa di sini dia ingin datang ya, kayak pengen mulai komunikasi atau pengen mulai memperbaiki hubungannya dengan kamu gitu. Karena di sini aku ngeliat ada you are lovable gitu, yang dimana dia ngerasa tuh kayak kamu tuh orang yang tepat untuk dia, kamu orang yang cocok untuk dia, dan gak ada orang yang lain selain kamu, istilahnya kayak gitu. Oke. Dan ini saja yang bisa aku sampaikan untuk kamu Aries. Jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa.